Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bicara tentang penyiksaan yang mendatangkan kematian itu ada banyak macam atau cara. Tapi pernahkah saudara berpikir mengapa Yesus harus mati dengan cara disalib dan bukan dengan cara yang lain seperti dipenggal atau digantung? Apakah memang ada alasan tersendiri mengenai kematian Yesus dengan cara disalib? Tonton video ini agar paham. Saudara-saudara, sejak kejatuhan manusia pertama, maka semua orang telah jatuh ke dalam jerat dosa dan tidak ada satu orang pun yang pernah ada, sedang ada, dan akan ada yang mampu melakukan seluruh hukum secara sempurna. Dosa berujung pada maut. Siapa yang melanggar hukum Allah pasti akan berakhir di neraka. Inilah keadilan Allah. Tapi saudara, Allah yang adil ini juga adalah Allah yang maha kasih. Itulah sebabnya keadilan Allah menuntut orang berdosa harus masuk neraka. Tapi pada saat yang sama juga kasih-Nya telah menggerakkannya untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia berdosa yang akan dihukumnya? Tidak ada cara lain selain melalui korban penebusan dosa. Dalam Yesus kita memperoleh penebusan kita, sehingga status kita berubah dari orang berdosa karena keturunan Adam yang pasti dihukum menjadi orang benar karena dibenarkan dalam Kristus dan pasti lolos dari hukuman. Tetapi kasih karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Roma pasal 5 ayat 15-19. Bicara tentang penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus, perlu saudara ketahui bahwa orang berdosa adalah orang yang terkutuk. Jika Yesus mati menggantikan hukuman bagi orang yang terkutuk, maka kematian Yesus harus dengan cara kematian orang terkutuk. Lalu bagaimana kematian dengan cara yang terkutuk itu? Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ulangan pasal 21 ayat 22-23. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia pasal 3 ayat 13. Saudara-saudara, mengapa kematian dengan cara digantung adalah kematian yang terkutuk?
Karena digantung adalah simbol dari ditolak baik dari surga maupun bumi. Permasalahannya sekarang adalah jika kematian Yesus itu hanya digantung, maka dia tidak mengeluarkan darah. Sedangkan menurut hukum Taurat, tanpa ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Seperti pada ayat berikut ini. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22. Saudara-saudara, bukankah Yesus harus menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat? Karena dia harus memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat, maka Yesus harus mati tidak hanya dengan cara digantung, tapi juga harus mengeluarkan darah sebagai simbol pengampunan dosa. Nah, digantung juga mengeluarkan darah hanya bisa dimungkinkan melalui penyaliban. Jika Yesus mati dipancung, maka Yesus memang mengeluarkan darah, tapi tidak digantung. Dengan demikian, itu bukan kematian terkutuk. Demikian juga jika Yesus hanya digantung dengan tali di lehernya, maka memang itu kematian terkutuk, tapi tidak mengeluarkan darah, dan itu artinya tidak ada pengampunan. Jadi, mengapa Yesus harus mati dengan cara disalib, bukan dengan cara digantung atau dipancung? Karena kematian Yesus dengan cara disalib sebagai hukuman mati merupakan cara mati yang sesuai dengan ketentuan kutuk di hukum Taurat, sekaligus menggenapi ketentuan pengampunan dosa. Semoga mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.